Nah, sedangkan bagian defisit itu melampaui, jadi lebih besar dari rencana defisit yang rencananya 616 menjadi 670. Nah, sal yang dipakai itu dilaporkan 93,15 triliun. Dipakai untuk APBN ya, untuk pembiayaan. Beda nih, yang dipindah itu kan bukan dipakai, cuma pindah. Kalau ini dipakai beneran, dipakai untuk membantu belanja atau membantu hal-hal pengeluaran lain dari pemerintah. Itu 93,15 triliun. Nah, 2022 malah nggak pakai. Nah, 2025 ini unik menurut saya. Makanya banyak loh, padahal pemerintah selalu mengatakan kondisi baik-baik saja, kami nggak ada masalah. Ternyata pemakaian sal itu 93,15. Ini melampaui rencana besarannya. 2020 itu ya bisa dikatakan cukup logis, tapi juga itu harusnya diperiksa lebih serius ya. Pada waktu itu terlalu ambisi ngutangnya karena mengira kebutuhannya sekian-sekian. Ternyata kemampuan misalnya waktu itu menangani COVID, entah itu berupa obat-obatan, entah itu berupa fasilitas lainnya, itu tidak sebesar yang diperkirakan. Sehingga ngutangnya kebanyakan. Jadi silpanya meledak lebih tinggi daripada utang yang biasa diumumkan. Tapi angka 11.521 ini include, jadi jangan ditambahkan ya, dia lebih luas pengertiannya. Utang pemerintah yang sebenarnya tuh ini sebenarnya. Karena utang kan benar-benar yang harus dibayar oleh APBN kan. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi asesmen ekonomi. Asesmen saya kali ini terkait dengan laporan keuangan pemerintah pusat ya, LKPP tahun 2025. Latar belakangnya adalah laporan keuangan pemerintah pusat disingkat LKPP yang disampaikan oleh pemerintah, ditandatangani oleh Menteri Keuangan, itu disampaikan dulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit, disampaikannya pada akhir Maret, kemudian BPK melakukan pemeriksaan sekitar 1,5 bulan, lalu mengumumkan hasilnya di pertengahan Mei, tapi bukan diumumkan ke publik ya, tapi dibicarakan dengan pemerintah. Jadi mungkin ada beberapa yang mengalami perbaikan, tapi yang namanya pemeriksaan hanya boleh perbaikan minor ya, tidak besar. Nah, jadi dokumen kemudian disebut dengan LKPP Audited. Pada waktu diserahkan oleh pemerintah pada akhir Maret lalu, itu sifatnya unaudited. Yang unaudited tidak dipublikasi ya. Nah, yang audited dipublikasi. Nanti BPK menyampaikan kepada DPR, meskipun surat tertanggal 18 Mei, tapi ke DPR-nya awal Juli ya, dan kita publik baru pertengahan Juli biasanya baru memperoleh dokumen tersebut. Tentu saya sebagai ekonom pada saat diserahkan ke DPR juga biasanya melalui berbagai sumber bisa ya. Karena sudah menjadi milik publik, saya lakukan assessment. Nah, ini covernya, ini di dalam dokumen tersebut ada pernyataan begini. Nah, LKPP ini yang kurang lebih sekitar 285-an halaman, namun lampirannya lebih dari 500 halaman. Jadi ada edisi yang komplit dengan lampirannya, hampir 800 halaman. Ada yang terpisah. Di bagian depan, sebelum laporan ini, di bagian depan ada opini yang disampaikan oleh BPK atas dokumen yang disampaikan tersebut. Yang biasa dikenal oleh publik diberi opini wajar tanpa pengecualian atau opini lainnya, tapi yang sudah belasan tahun terakhir ini selalu WTP ya, pemerintah pusat. Juga karena yang diperiksa tidak hanya konsolidasi pemerintah pusat keseluruhan keuangannya, tapi juga kementerian lembaga, sehingga masing-masing kementerian lembaga juga diberi opini. Tapi hampir seluruhnya ya WTP, hanya satu yang WDP. Si LKPP-nya sendiri yang disampaikan oleh pemerintah sebetulnya mengikuti aturan ya, tidak asal lapor. Jadi ada aturan yang bersifat standar akuntansi pemerintahan ya. Jadi ada peraturannya. Penyajian laporan ini, peraturannya itu peraturan pemerintah. Tentu di situ juga peraturan itu merujuk kepada standar akuntansi pemerintahan. Nah, standarnya waktu disusun di tahun 2010, jadi sebelumnya sudah selama 1-2 tahun disusun itu, memakai seluruh pendapat para pihak-pihak independen yang terkait ya, standar akuntansi. Jadi sebetulnya biarpun PP, tapi isinya tidak hanya dari tim pemerintah. Kurang lebih begitu. Nah, belum diganti sampai sekarang PSAP-nya itu. Dalam laporan tersebut,
itu dokumen tadi yang saya sebutkan tadi, yang tadi covernya di depan tuh ada 7 komponen. Sudah bertahun-tahun ini 7 komponen, dulu pernah 6 atau 5. Jadi LKPP sendiri mulai dikenal mulai 2004 ya, tahun 2000 sampai 2003 itu belum disebut LKPP. Yang lengkap itu mulai 2004 ya. Tapi yang prinsipnya sudah bagus itu mulai 2013, 14, 13 sudah. Nah, tahun 2020 ini tetap 7 komponen, ada laporan realisasi APBN. Jadi isi dari LKPP itu adalah menyampaikan ini APBN-nya, ini realisasinya. Itu untuk masing-masing postur dan subpostur, jadi sampai kerincian ya. Lalu ada laporan mengenai perubahan saldo anggaran lebih, SAL, yaitu yang nanti kita udah mulai akrab nih publik dengan SAL. Lalu juga ada laporan tentang neraca ya. Lalu ada laporan operasional, ada laporan arus kas, ada laporan perubahan ekuitas, dan yang penting ini catatan atas laporan keuangan CLK. Itu biar kita tahu tadi yang di pos-pos APBN tadi, yang di pos-pos SAL, yang di pos-pos neraca itu penjelasannya apa, ada di dokumen tersebut. Sebagian dari isi dokumen karena dia berupa tabel-tabel yang panjang dipindah ke lampiran, tapi lampiran bagian yang tidak terpisahkan dari LKPP. Jadi saya di assessment ini lebih memperlihatkan analisis umum saja tentang LKPP supaya kita masyarakat, mereka yang punya perhatian terhadap topik-topik ekonomi juga punya gambaran. Nah, dari 7 laporan yang ada di dalam LKPP itu saya pilih beberapa saja. Nah, yang pertama tadi kan sudah saya katakan realisasi APBN. Di dalam dokumennya rinci, yang untuk assessment sesi ini saya hanya sampaikan umum. Postur kan ada pendapatan, ada belanja, ada defisit atau surplus, lalu ada pembiayaan, lalu ada silpa atau sikpa. Yang keseimbangan primer di sini tidak disebut, tapi di dalam paparannya ada. Nah, kan kolomnya ada uraian, lalu ada anggaran, jadi waktu berupa APBN, lalu ada realisasi, lalu ada presentasi kan itu. Nah, yang saya garis merah itulah realisasi, yang sebelahnya itu adalah anggaran, lalu berapa persen dari anggaran tersebut. Nah, misalnya kelihatan di situ pendapatan negara tidak mencapai target 92%, belanja negara juga sedikit di bawah target 94,87%. Nah, sedangkan bagian defisit itu melampaui, jadi lebih besar dari rencana defisit yang rencananya 616 menjadi 670, jadi 108,79%. Dengan sendirinya juga pembiayaannya juga melampaui target. Nah, sedangkan yang di sebelahnya lagi untuk perbandingan di tahun lalu yang tahun 2024, itu namanya laporan realisasi. Nah, nanti di dalam dokumennya itu puluhan halaman ya untuk menjelaskan tentang masing-masing ini dan rinciannya. Nah, saya gambar aja dulu yang khusus yang ada di bagian ini, pendapatan. Nah, itu yang tadi 2025 kan pendapatannya hanya mencapai 92%. Bagaimana tahun-tahun sebelumnya? Ini gambarnya dari 2011. Jadi pendapatan negara 2025 lalu itu lebih rendah dari 23 dan 24. Itu digambarkan oleh yang orange ya. Orange itu nilai realisasi 2.765 triliun. Tahun 23-24 di atasnya gambar orange-nya. Yang biru itu adalah APBN tadi, anggaran. Sedangkan yang garis hitam itu yang saya kasih angkanya full, itu adalah persentasi capaian atas anggaran. Jadi ini adalah persentasi terendah selama 6 tahun terakhir. Secara nominal merupakan yang terendah dalam 3 tahun terakhir. Pendapatannya. Kemudian bagaimana dengan belanja? Nah, yang belanja yang orange juga realisasi, yang biru adalah anggaran. Tetap saja yang orange sebesar 3.435,5 triliun tetap yang tertinggi. Jadi pendapatannya tidak, tapi belanjanya tetap tertinggi secara nominal. Hanya memang tahun 2025 kemarin seiring dengan usaha efisiensi dan lain sebagainya, itu memang realisasinya tidak sampai 100%, 94,87%. Jadi capaian presentasi itu terendah selama 5 tahun terakhir. Itu fakta dari belanja negara. Akibatnya surplus dan defisit tadi yang seperti digambarkan dengan laporan APBN. Defisitnya secara nominal hanya paling tinggi selain di tahun 2020-2021 ketika COVID. Secara presentasi pun 2,81% itu tertinggi selain saat COVID. Itu faktanya di 2025. Nah, kedua yang dilaporkan di dalam LKPP itu adalah soal saldo anggaran lebih yang kita akrab selama era Pak Purbaya ini.
dilaporkan perubahan saldo anggaran lebih. Jadi per 31 Desember, nah ini sal awal. Nah, sal awal 457,54 triliun. Jadi 1 Januari itu pindahan dari 31 Desember tahun sebelumnya. Ingat ya, LKPP ini baru sampai LKPP 2025, yang 2026 kan masih APBN berjalan. Nah, 457,54 di akhir tahun 24 itu pindah menjadi awal tahun di tahun 2025, 457,54. Selama setahun berjalan APBN tadi, penggunaan diambil dari SAL. SAL ini semacam berangkas ya. Tadi dia di realisasi itu ada silva itu sisa lebih. Jadi kalau ibaratnya kita usaha itu ada saldo, itu tidak boleh langsung dipakai ya sisa itu. Tapi dimasukkan dulu ke SAL, baru boleh diambil dari SAL di berangkas itu dengan persetujuan DPR. Nah, SAL yang dipakai itu dilaporkan 93,15 triliun. Dipakai untuk APBN ya, untuk pembiayaan. Beda nih, yang dipindah itu kan bukan dipakai, cuma mindah dari berangkas besi ke berangkas, sebutlah berangkas plastik gitu kan, di bank-bank. Kalau berangkas besinya umpamanya di BI. Kalau ini dipakai beneran, dipakai untuk membantu belanja atau membantu hal-hal pengeluaran lain dari pemerintah. Itu 93,15 triliun. Silva, sisa lebih pembiayaan anggaran. Jadi meskipun defisit, harusnya kalau defisit itu kan kurang nih duit, tetapi karena ngutangnya kebanyakan, dan memang selalu begitu, karena nggak mungkin kan kalau ngutangnya kurang tuh jarang sekali terjadi, ngutangnya melebihi kebutuhannya. Timbullah silva, sisa lebih pembiayaan anggaran. Kenapa masih ada kata-kata sikpa? Karena pernah juga ada tahun yang sikpa, tapi jarang ya. Belasan tahun terakhir nggak pernah lagi. Nah, silpanya 72,40 triliun. Jadi kelebihan berutang untuk menutupi defisit. Lalu ada aspek penyesuaian SAL. Ini karena namanya SAL itu, saldo itu macam-macam bentuknya. Ada perhitungan fisik, perhitungan selisih-selisih perhitungan kurs dan sebagainya. Ini dibolehkan, ada aturannya ya. Itu hanya 1,47 triliun. Maka saldo akhir 438,26 triliun. Jadi kalau nanti ibu bapak ini baca-baca berita misalnya Pak Purbaya mau naruh lagi 400 triliun, saya kira itu berlebihan itu. Karena waktu dulu naruh 200 itu saldonya 457 ya, 0,64. Sekarang kalau turun kan saldonya jadi 438. Kalau ditaruh semua di Bank Himbara 400 ya tinggal 38, nanti kalau ada apa-apa gimana? Ya sederhananya begitulah. Yang kolom penggunaan SAL tadi, jadi memakai duit berangkas di saldo anggaran lebih untuk keperluan belanja atau pengeluaran lainnya di tahun berjalan, itu disebut penggunaan SAL. Ini gambarnya. Jadi saya perlihatkan dulu, ada tahun-tahun yang nggak dipakai ya. 2014, 15, 17, 18, 22 itu kalau di situ nggak ada batangnya, memang waktu itu tidak dipakai. Jadi pengelolaan APBN di tahun itu tidak sampai pakai duit berangkas. Nah, tahun 2025 makanya 93,15 triliun. Tadi kan dilaporkan toh, itu termasuk pemakaian yang tinggi kedua loh ya, selain tahun 2021 yang pemulihan COVID, penanganan COVID dan pemulihan COVID sedang gencar-gencarnya, dan tahun sebelumnya ngutangnya kebanyakan ya, tahun 2020. Jadi banyaklah duit di berangkas dipakai, wajar. Nah, 2022 malah nggak pakai. Nah, 2025 ini unik menurut saya. Makanya banyak loh, padahal pemerintah selalu mengatakan kondisi baik-baik saja, kami nggak ada masalah. Ini belum berbicara 2026 loh ya, ini 2025. Ternyata pemakaian SAL itu 93,15. Ini melampaui rencana. Sebetulnya rencananya nggak sampai segitu pakainya. Nanti kita lihat di analisis-analisis berikut. Ini silvanya. Jadi tadi silva itu adalah ada pendapatan, ada belanja, menimbulkan defisit, lalu dicari pembiayaan. Sederhananya gitu ya, sebetulnya pembiayaan ada pengeluaran, tapi ini kita anggap begini. Nah, pembiayaannya terutama sekali berutang. Nah, ketika berutangnya melampaui defisit kan ada sisa lebih pembiayaan anggaran. Hati-hati ya, jadi bukan surplus, tapi sisa lebih pembiayaan. Kalau surplus karena pendapatan lebih besar dari belanja, padahal kita kan tidak. Tapi ngutangnya yang lebih dari yang dibutuhkan. Salah itu enggak juga sih. Yang salah kalau dia kebanyakan, karena memang wajar kan pemerintah punya kecenderungan berutang sebelum dibutuhkan. Tinggal kalau dibutuhkan sebulan 2 bulan sebelumnya masih wajar. Kalau jauh hari front loading, nah itu bisa debat kita, ada soal efisiensi. Tapi sudah lazim, beda dengan rumah tangga. Mungkin butuhnya siang, pagi-pagi cari, kalau negara kan nggak bisa.
Nah, tapi bagaimanapun silpa itu terjadi 72,40 triliun. Nah, ini mungkin buat para pemirsa juga yang mencoba-coba di mesin pencarian melihat pendapat-pendapat Pak Purbaya selama menjawab soal SAL, soal silpa gitu. Ketika ini SAL banyak duit nganggur, nyatanya juga di masa beliau ngutangnya juga kebanyakan kan, menambahi SAL juga kan 72,40 ini. Karena dari silpa ini masuk ke brankas ke SAL, 72,40 triliun. Nah, ini tahun-tahun di mana silpa itu besarannya. 2020 itu ya bisa dikatakan cukup logis, tapi juga itu harusnya diperiksa lebih serius ya pada waktu itu. Terlalu ambisi ngutangnya karena mengira kebutuhannya sekian-sekian. Ternyata kemampuan misalnya waktu itu menangani COVID, entah itu berupa obat-obatan, entah itu berupa fasilitas lainnya, itu tidak sebesar yang diperkirakan. Sehingga ngutangnya kebanyakan. Jadi silpanya meledak. Nah, tahun berikutnya silpanya juga masih 2021, 22 juga masih. Nah, ini saya tidak tahu, memang tidak boleh kita mengadili kebijakan, itu nggak bagus. Tetapi kalau untuk analisis evaluasi kan bisa. Pada saat kita mengalami krisis seperti COVID itu, bagaimana pengelolaan APBN, mungkin ini menarik untuk menjadi bahan tesis atau bahan kajian riset ya. Sedangkan ini adalah informasi saldo tadi, yang tadi kan 438,26. Jadi yang duit tersisa di brankas per 31 Desember masing-masing tahun. 438 ini termasuk yang paling rendah dalam 4 tahun terakhir, tapi tetap terbilang banyak. Mulainya banyak karena pandemi COVID 2020 ya. Bisa ya mulai dapat gambarannya. Dulu saya salah satu yang mengkritik kebanyakan SAL ini ya, karena ini kan SAL ini dari utang, kan berbiaya bunga. Cuma belakangan ternyata ya menyelamatkan kondisi juga ya, kalau nggak punya SAL 2025 ini kemarin ya berat. 26 ini juga kalau nggak ada SAL dan alat jadi instrumen cash flow yang juga bisa dijadikan narasi politik kan, mungkin juga narasi yang menyelamatkan kondisi-kondisi tertentu keuangan negara. Sekarang laporan ketiga dari 7 komponen tadi, neraca. Neraca sesuai namanya sama lah dengan setiap neraca perusahaan atau lembaga ya. Ada aset, ada kewajiban atau utang, liability, kewajiban sama ya, utang ada, sedangkan satu aspek tadi aset. Nah, kemudian ada ekuitas atau modal. Nah, sama ini. Jadi dibuat aset, kewajiban, ekuitas. Nah, ini yang saya gambar adalah kondisi akhir 2025 dengan kondisi akhir 2024. Aset di 2025 totalnya aset 14.600 triliun. Saya bulatkan 14.601 triliun. Utang atau kewajiban 11.527 triliun. Selisih dari kewajiban dengan utang adalah modal 3.073 triliun. Ekuitas. Nah, dari gambar ini yang menarik, aset meningkat, kewajiban meningkat, ekuitas turun karena kewajibannya lebih cepat naiknya dari ekuitas. Lalu ada bermacam-macam aset itu, aset lancar, aset tetap, dan seterusnya. Itu nanti kita asesmen sendiri. Kewajiban, ada kewajiban jangka pendek, ada kewajiban jangka panjang. Itu juga kita asesmen sendiri. Kita lihat dulu secara umum di laporan LKPP disajikan ini. 6 jenis aset diperlihatkan rinciannya, kewajiban jangka pendek jangka panjang diperlihatkan, ekuitas hanya 1. Nah, perbandingan 25 dengan 24 terlihat aset lancar misalnya naik 5,52%, jangka panjang naik berapa, keseluruhan aset naik 6,64%, keseluruhan kewajiban naik 12,25%, kemudian ekuitas justru turun 10,21%, kurang lebih begitu ya. Nah, kalau kita lihat, nah aset digambarkan nilainya dalam biru itu triliun ya. Di sini sebetulnya satuannya juta ya, tapi di sini saya ketik dengan triliun. Jadi 14.601 triliun itu bertambah atau naik 6,64% dibandingkan akhir tahun 2024. Nah, gambar orange menunjukkan tingkat kenaikan. Jadi naiknya 20, 6,03, 21, 3,21, ya segitu. Nah, sebelum-sebelumnya pun segitu. Pengecualiannya adalah 2019 dan 2015. 2015 naiknya 32%, artinya kan tidak di polanya. Mengapa? Nah, ini saya salah ketik. 2015 itu revaluasi BUMN sebenarnya, salah aset tetap yang 2019.
pada dasarnya aset pemerintah itu dicatat sesuai harga perolehannya atau harga biayanya. Ternyata kalau berdasarkan itu saja naiknya perlahan. Nah, pada tahun ketika Pak Jokowi menjabat pertama 2015 itu salah satu tindakannya adalah dari kabinetnya, dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, melakukan revaluasi atas BUMN. Jadi investasi jangka panjang pemerintah. Tidak seluruh BUMN, tapi sebagian besar BUMN yang besar-besar. Akibatnya investasi pemerintah, jadi salah satu jenis aset, investasi jangka panjangnya naik. Maka total aset pun naik. Jadi ini harusnya 2015 adalah revaluasi BUMN. Nah, 2019 pemerintah melakukan revaluasi atas aset tetap tanah, terutama ya, kemudian bangunan, kemudian jalan irigasi. Jadi ada 3 tuh yang mengalami revaluasi besar-besaran, terutama tanah. Sebetulnya revaluasinya itu dilakukan 2017 dan awal 2018. Nah, 2018 itu selesai laporannya, mestinya masuk LKPP 2018, tapi BPK belum mau terima, masih menganggap syarat-syaratnya belum komplit, ada yang belum dipenuhi standarnya, baru dibukukan di 2019, karena itu melompat di 2019 tuh pertumbuhannya 65,49%, itu tentang aset. Nah, bagaimana dengan kewajiban? Kewajiban kan nggak mungkin direvaluasi, ya utang kan ya utang gitu aja. Kalau dilihat ini pertumbuhan utang ya seperti ini. Nah, 2025 ini tumbuhnya 12,25%. Total kewajiban ya, total utang pemerintah. Nah, sementara 24, 23 itu lebih rendah. Nah, 12,25 ini lebih tinggi dari 23, 24. Tapi dibandingkan 21, 22, dan 20 lebih rendah. Dibandingkan dengan masa sebelum COVID, anggap aja 20, 21, 22 ini ada faktor COVID. Nah, sebelumnya ya 12,25 nih ya segitu rata-rata kenaikan utang 10-12% kan. Lihat rata-rata ini. Kecuali 23, 24 kenaikannya rendah. Nah, tetapi nilainya yang biru naik terus, nggak pernah turun. Nah, mulai kita sudah terangsang nih, ada istilah kewajiban kan. Kok nggak sama dengan data utang pemerintah kan? 9.638. Jadi yang diumumkan oleh pemerintah tentang utangnya itu utang SBN dan utang pinjaman saja. Sedangkan kewajibannya ada kewajiban jangka pendek, ada kewajiban bunga, kewajiban transfer. Jadi ini memang lebih tinggi daripada utang yang biasa diumumkan. Tapi angka 11.521 ini include. Jadi jangan ditambahkan ya, dia lebih luas pengertiannya. Utang pemerintah yang sebenarnya tuh ini sebenarnya. Karena utang kan benar-benar yang harus dibayar oleh APBN kan. Tentu APBN tidak tahun yang bersangkutan, bisa bertahun-tahun. Nah, laporan lain dari LKPP adalah perubahan ekuitas. Perubahan modal yang tadi kita sudah gambarkan di depan menurun. Kan ada ekuitas awal, ada lalu karena surplus dan defisit dalam setahun kan mengurangi. Nah, ada koreksi-koreksi, ini koreksi sesuai aturan. Akibat defisit, maka dialami penurunan ekuitas meskipun sudah dikoreksi ya dan yang menambahi. Jadi bagaimanapun kecenderungannya ekuitas itu turun kecuali aset direvaluasi. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, ini gambarnya. Perlahan dan terutama sekali karena defisit. Cuma defisitnya ada angka penyesuaiannya dengan yang diperbolehkan menurut aturan, jadi nggak persis sebesar defisit. Tapi defisit itulah penyumbang utama penurunan ekuitas. Nah, ini tahun 2025 turunnya 10,20%. Ya, bisa dikatakan sesuai dengan tradisinya aja, karena 21, 22, 23 banyak. Tapi lebih tinggi dari 23 dan 24. Gambarnya itu turun. Pernah ekuitas naik di 2019. Ya tadi, karena pas 2019 tadi kan adalah revaluasi aset tetap. Jadi meskipun kewajibannya naik, tapi karena asetnya naik, maka ekuitasnya tetap naik. Tahun 2015 tadi karena ada revaluasi BUMN. Nah, ini saya nggak kasih tanda merah 2023 sebenarnya. Karena dimulai 2022 itu ada pencatatan jenis aset baru. Sehingga sempat naik di 2023. Mulai dicatat di 2022 dan 2023 aset, namanya aset konsesi jasa ya. Kurang lebih begitu. Nah, kalau digambar dengan tahun yang lebih panjang ya begini. Aset biru, kewajiban orange, ekuitas hitam. Lihat 2015, 2019, dan kemudian 2022 dan 2023 ini ada variabel aset konsesi jasa ya. Terakhir yang dari 6 saya kasih 4 gambaran, itu laporan arus kas. Ya,
supaya kita bisa menggambarkan ya dari aset pemerintah tadi kan ada yang kas dan setara kas, very liquid lah, hard liquid lah ya, duit atau setara duit gitu aja. Di tahun 2024 kas dan setara kasnya itu 429,67, kasnya aja 429, tapi ternyata ada utang-utang jangka pendek yang setara kasnya, sehingga saldo akhir kas dan setara kasnya 429. Nah, ini dipindah yang 629 ke sana sebagai saldo awal kas. Ini ada laporan tersendiri namanya laporan operasional ya, diambil dari situ. Tapi saya melompatlah ke bagian ini saja. Nah, ada penggunaan SAL juga kan. Nah, ada koreksi pembukuan, ada saldo akhir kas dan sebagainya. Nah, intinya paling bawah. Berarti saldo akhir kas dan setara kas per 31 Desember 227,63 triliun. Kan turun dari 429. Nah, disinilah cerita, salah satunya cerita SAL itu. Karena SAL itu ketika dia ditaruh di Bank Indonesia atau sebagian di bank umum, itu sifatnya adalah kas gitu ya. Ketika dia dipindah ke Bank Himbara, ya tidak mengurangi salnya, tapi si bentuk salnya itu tidak duit cash lagi, tapi investasi jangka pendek, karena kan berupa deposito di Bank Himbara. Karena itu di sini berkurang, nanti kompensasinya di investasi jangka pendek meningkat. Ini kas dan setara kasnya. Jadi 2025 ini kasnya kecil. Di sini yang saya dengan mitra saya Mas Yanuar suka mendiskusikan ya dalam podcast kami. Pemerintah ini lebih berani ini di 2025 ini mengatur cash flow-nya, sehingga yang namanya lebih berani ngambil risiko ya memang berisiko kesulitan cash flow. Dan ternyata 2025 tantangannya cukup berat, sehingga ya antara pengen ditaruh di investasi jangka pendek di Bank Himbara dengan tetap pegang kas, itu kan terjadi tarik ulur. Begitu juga butuh bantuan Bank Indonesia dan sebagainya. Tapi apapun di 2025 akhir kas dan setara kasnya turun. Maka saya simpulkan secara umum ya, pemerintah telah melaporkan pengelolaan keuangan selama tahun 2025 dalam dokumen yang namanya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. LKPP tersebut diaudit oleh BPK. Jadi melaksanakannya 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian disusun 1 Januari sampai 31 Maret. BPK memeriksa 1,5 bulan, lalu ada proses-proses administrasi dan sebagainya. Diserahkan ke DPR awal Juli dan juga ke Presiden. Kita publik biasanya pertengahan, jadi beberapa waktu lalu. Nah, dokumen itu sendiri tiap tahun kurang lebih 280 sampai 300 plus lampirannya 500 sampai 600. Jadi rata-rata ya 800 halaman total LKPP beserta lampirannya. Itu kalau secara komponen bagian itu ada tadi laporan realisasi APBN, ada soal SAL, ada neraca, ada laporan operasional, dan lain-lain, ada ekuitas. Saya hanya menggambarkan sebagiannya tadi. Yang operasional tidak saya gambarkan, catatan atas laporan keuangan tidak saya sampaikan. Itu yang paling banyak, CALK, karena biar kita paham. Jadi kalau pemirsa saya ini tertarik ingin mempelajari, baca lebih teliti CALK-nya. Nah, kurang lebih begitu, dan gambaran umum terhadap masing-masing tes saya sudah sampaikan di depan. Nah, bagaimanapun BPK telah mengaudit dan memberi opini wajar tanpa pengecualian. Tapi jujur saja, opini makin hari makin ya terkesan ya begitu-begitu aja, karena selalu WTP, bahkan kementerian lembaga itu dari 99 itu cuma satu yang WDP, saya lupa. Yang WDP itu juga kan ada masalahnya. Jadi WTP semua. Bahkan ada yang mempersoalkan kan dari BGN sendiri. Wah, saya sampai kaget pejabat BGN yang sekarang. Masa belum terbukti ya, tapi temuan-temuannya kan begitu sudah dijadikan tersangka, malah WTP laporannya misal. Nah, dalam hal realisasi APBN tadi sudah katakan untuk 2025 termasuk yang kurang sesuai rencana. Nah, sementara SAL kurang lebih turun 20 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, lalu yang penting juga jadi catatan, terjadi penurunan modal atau ekuitas karena laju kenaikan aset lebih rendah dari kenaikan kewajiban, dan terutama juga oleh defisit yang lebih besar dari biasanya. Demikian ya, nanti akan ada beberapa sesi tentang LKPP ini, terutama soal neraca. Saya kira kita akan ulas menjadi 3 sesi mungkin supaya kita dapat gambaran. Kalau APBN karena kanal ini sudah sering kali, mungkin saya lewati soal laporan realisasi APBN. Tapi laporan perubahan saldo anggaran lebih dengan neraca mungkin nanti kita akan lakukan assessment sendiri.
Nah, mudah-mudahan penyampaian saya ini bisa menambah informasi dan syukur-syukur bisa nambah wawasan pemirsa saya.